Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Dewi. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia, Prodi Sistem Informasi. Video yang akan ditampilkan adalah tentang Microsoft Visual Basic 6. Nah, Visual Basic 6 ini apa sih? Visual Basic 6 adalah salah satu aplikasi untuk membuat sistem informasi database. Nah, Visual Basic 6 ini merupakan terusan dari Visual Basic 1 sampai 5. Walaupun agak tertinggal nih, tapi aplikasi software ini masih digunakan untuk pengimplementasiannya di dalam pembuatan sistem database. Visual Basic 6 ini pun berkembang menjadi Visual Studio, Visual Basic 2008 sampai Visual Basic.NET. Visual Basic 6 ini sering digunakan dalam perhitungan gaji, penjualan barang, dan lain-lain. Visual Basic ini support dengan operating system Windows dan untuk database-nya bisa menggunakan Microsoft Access, SQL Server, dan Oracle. Nah, jangan lama-lama, kita langsung aja tutorialnya pembuatan form. Di video kali ini, pembuatan form ini akan kita sambungkan dengan database, di mana database ini yang digunakan adalah Microsoft Access. Yuk, ikutin aja. Nah, kalau kalian udah download, aku di sini udah download Basic 6. Nah, aku di sini udah pin nih Visual Basic 6-nya. Kita buka. Nah, tampilannya seperti ini untuk membuat sebuah form. Kita ambil standar exe, kita open. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita masuk, sebelum kita desain, yang pertama adalah kita bikin dulu database-nya. Database-nya kita buat pakai Microsoft Access. Nah, di sini, nah new, terus Microsoft Access mana ya? Nah, oke, kita namanya formulir. Kita bikin formulir, kita buka dulu. Oke, Microsoft Access itu kalau kalian mau create, kita create di sini. Nah, ini untuk tabel, nah ini untuk tabel design. Nah, nama yang pertama adalah nama lengkap. Nama lengkap, terus tempat lahir, terus tanggal lahir, lalu jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, status, dan kelas. Kita buat untuk data mahasiswa. Nah, lalu ini sebenarnya bisa diganti pakai number, date, atau enggak, tapi kita pakai short text dulu. Nah, udah gitu kita save dulu. Save di kita namain form MHS, form mahasiswa. Yes. Oh, kita bikin primary key-nya pakai ID atau auto number, atau bisa juga kita ganti jadi name. Nah, auto number ya. Oke. Nah, di sini udah namanya form MHS. Nah, udah di save kan. Nah, masalahnya adalah
Untuk bisa masuk ke PB6, Microsoft Access yang kita gunakan itu untuk versi tahun 2000 atau 2003. Kita save as dulu ke yang Access 2000 aja ya. 2000 kita save as dulu, simpan di, kalau aku di data C, karena nanti kita gabungin dengan aplikasinya, dengan programnya, kita namain form MHS. Form MHS. Itu ya. Namanya formulir. Oke, kita open dulu. Nah, kita save di sini. Namanya formulir. Ingat ya, di sini kita kalau misalkan mau lihat lagi, tinggal klik kanan terus new design. Nah, gimana sih kalau misalkan udah jadi tabel? Kalau jadi tabel, kita open aja. Nah, kita isi. Misalkan ini NIM-nya 123. NIM-nya kok bisa nih? Kita ganti jadi shortlist karena nggak bisa diganti ya. Oke, masuk lagi open. Yes. Nah, misalkan di sini NIM-nya 123 4567. Oke, nama lengkapnya Fitri Aulia Dewi. Tempat lahir itu Bogor, Sukabumi. Misalkan ini 29 April 2022 ke 1999 misalkan. Jenis kelaminnya perempuan. Alamat Bogor. HP 0811234556. Misalkan seperti itu. Misalkan ini aulia.fitri@gmail.com. Agama Islam. Status mahasiswa aktif. Kelasnya SI 401. Ada lagi? Udah. Nah, kalau gimana kalau kita tambahin lagi? Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gitu, namanya Aulia. Aulia. Terus misalkan ini Cimande. Terus ini 28 April 1996. Ini perempuan, tinggal di Bogor. Terus nomor HP-nya 0812345667. Nah, kalau ininya kita samain. Ini Islam. Karena ini untuk contoh aja ya. Kan ini aktif. Ini SI 401. Oke, kita save dulu. Database-nya udah kita buat nih, tabelnya udah kita buat, kita close. Kita close dulu. Nah, pertama yang harus kita lakuin ini, misalkan ini di gini aja. Nah, untuk menghubungkan dari PB6 ke Microsoft Access itu kita save dulu ya. Save dulu di folder yang sama. Tadi ada di data C. Di form MHS. Nah, di sini kita form 1 kita save aja. Namanya form, terus projectnya project 1. Kita oke. Sip. Nah, ini udah kita save. Terus kita mau tahu kita mulai menghubungkan. Kita cari dulu komponennya Microsoft Adobe Data Control 6.
oleh DB, dan Microsoft Data Grid Control 6 oleh DB. Apply, udah gitu close. Nah, di sini kan udah ada 2 nih. Kita double klik. Nah, ini untuk menghubungkan Microsoft Access dengan PB6. Nah, kalau yang grid ini kita bisa tahu nih data yang udah ditambahkan sama yang belum gitu. Nah, cara ngehubunginnya adalah kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Di sini dim koneksi DB AS ADO-DB nah ADO-DB connection. Oke, lalu tadi kita buat tabel form ya, berarti dim rs form as ADO-DB dot record set. Oke, nah kita bikin sub menunya dulu, sub open DB, terus enter, lalu kita set koneksi DB sama dengan new ADO-DB dot connection, lalu kita set rs form sama dengan new ADO-DB record set. Oke. Lalu kita bikin koneksi DB dot open. Sip. Nah, kayak gitu. Save dulu. Nah, karena kita akan menghubungkan PB6 ini dengan Microsoft Access yang tadi kita bikin. Nah, kita itu provider sama dengan Microsoft .ac oleh DB dot 12.0.2 data search sama dengan dan kita masuk ke app.pet. Nah, di sini jangan lupa nama formulirnya. Tadi nama formulir kita itu .mdb. Titik koma, lalu kutip lagi, lalu ensub. Oke. Kita masuk ke sini untuk private sub form load. Nah, double klik aja, nah langsung udah ada. Kita hapus dulu. Nah, di sini kita call OpenDB kurung buka kurung tutup. Nah, ADO-DC ADO-DC1 dot connection string sama dengan
string sama dengan koneksi db, oke. Lalu ado dc1 dot record search ini sama dengan, nah tadi tabelnya kita namain form ya, form. Lalu ado dc1 dot refresh, lalu set, kita masukin ke data grid 1 dot data search, oke. Data search sama dengan ado dc1, oke, kita save. Nah, kalau di gini kita lihat dulu, di sini kita jalanin. Method or data member not found. Page bukan pet. Oh, nggak pakai C. Sorry. Oke, kita save dulu. Terus jalanin. Kita lihat tadi kita bikin formnya namanya form MHS, berarti kita taruh di sini juga namanya form MHS. Itu coba kita jalanin. Ternyata bisa. Nah, udah masuk nih. Udah masuk NIM ini dan ini. Oke. Dia udah terhubung dengan Microsoft Access. Nah, gimana kalau misalkan kita bikin formnya lebih cantik? Oke. Tadi ada apa aja? Kita buka dulu formulirnya. Lalu kita design view. Nah, berarti ada name. Kita geser ke bawah. Nah, ado DC ini sebenarnya kita bisa umpetin. Kita taruh di visibilitasnya di, ini kan true jadi false. Jadi nanti kalau kita running, tuh dia hilang. Ada DC-nya hilang. Nah, kita buka lagi. Jadi kalau formulanya dibuka itu dia nggak bisa dijalankan ya. Tapi ini kita mau lihat dulu data yang kita buat tadi, tabelnya. Ada NIM, nama lengkap. Oke. Kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita butuh 11 label. Artinya kita 11 label, oke. Kita copy paste, tapi no. Sini namanya label 2. Oke, copy lagi. Ini label 3. Kita bikin 11 ya.
Oke, aku udah bikin ini. Ada 11 tabel. Ada 11 tabel ya. Nah, ini label satunya kita ganti caption. Jadi nama lengkap. Terus apalagi tadi? Oh, NIM dulu. NIM dulu baru nama lengkap. NIM terus nama lengkap. Terus tempat lahir, tanggal lahir. Tempat lahir, tanggal lahir, lalu jenis kelamin, alamat, nomor HP, alamat, HP, terus email, agama, email, status kelas, dan kelas. Oke, nah sudah ya, sama. Pastikan ini dan di sini harus sama. Nah, kalau udah kita kasih ini comment, kita namain input. Nanti kita datanya input dan masuk ke sini. Oke, kalau gitu kita masuk ke coding. Coba kita lihat dulu ya. Nah, keluar kan seperti ini. Ini nggak rapi, nanti dirapiin aja. Oke, kita close lagi. Nah, untuk data ini teks di form load ini kan tadi ada ini ya, ada teks dan ini. Nah, biar ininya nggak muncul, kan kita tadi ketika running itu muncul ya teks 1, teks 2. Nah, biar nggak muncul itu kita bikin statement dimana teks 1 itu sama dengan kosongan. Gitu. Kita copy ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, salah. 11. Oke, 11, 10, 9. Oke, coba kita save dulu, kita running. Nah, kan kosong ya. Nah, kalau udah gitu kita tinggal bikin statement dimana kalau misalkan dia diklik. Nah, jadi kalau kita klik input, apapun yang diisikan di sini harus ada. Nah, kita double klik di sini. Jika kita kasih statement kalau misalkan semua teks yang ada di form load itu nggak boleh kosong. If teks 1 sama dengan kosongan, ya kan? Or teks 2 sampai dengan 11
ini salah, teks 1 kita copy aja. Nah, gini ya, kita copy. Teks 2, kalau ini 3 sampai 11 ya, 7, 8. Sampai 11. Nah, kalau udah sampai 11, then kita tulisin kasih tahu message box ya. Kalau misalkan kosongan nih, gak boleh kosong, silahkan isi data terlebih dahulu ya. Nah, kalau else atau call, kalau udah call OpenDB di mana call OpenDB terus dim tambah data itu sama dengan insert, kita kasih tulisan gede, insert into form. Tadi tabelnya kita namanya form MHS value dalam kurung terus titik 1 terus titik 2 lalu dan lalu di sini isikan teks 1 spasi terus sini koma. Nah, ini kita copy sampai 11. Sampai 11. Oke. Kalau udah 11 kita tutup dengan titik koma ya. Udah. Oke, kalau udah kita koneksikan. Koneksi db.execute ini .execute tambah data.
tambah data. Lalu kalau misalkan udah masuk nih tambah datanya, kita kasih message box itu dengan kata-kata tambah data. Berhasil. Oke. Lalu coba kita jalanin. Nah, kita mulai coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 awal misalkan ya. Terus ini gini kita ini doang. Tanggal lahir 12 April 2022. Kelamin perempuan. Ini cuman data doang ya. Misalkan nomor HP-nya 0212. Terus email bla 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 dan bla bla bla. Oke, kita input block if without and if. Oke. Ini belum di and if ya. Kita belum and if. Sip. Coba kita mulai. Misalkan NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, misalkan AU, tempat lahir, bla bla bla, tanggal lahirnya 12 April 2022 misalkan, bla bla bla, bla bla bla. Ini juga misalkan 021, ini bla bla bla, ini juga, ini juga, ini juga. Dan input. Nah, data berhasil ditambahkan ya. Tapi di sini belum muncul. Coba kita refresh. Nah, ini baru muncul nih yang ketiga. Nah, itu kan harus di-refresh dulu ya. Berarti kita harus bikin submenu yang lain. Gimana caranya? Kita bikin gini. Kita ini X dulu, kita keluarkan dulu submenu. Nah, kita bikin di sini. Kita bikin sub muncul data. Oke. Nah, isinya apa? Ada kita nggak bisa gulir ya. Nah, kita X, kita masukin sini. Data open, ada DC, seperti itu. Sama. Nah, berarti kita di sub ininya kita pindahin juga yang ini nih. X. Kita kasih sub data kosong gitu. Nah, kita masukkan ini. Jadi nanti form loadnya kita cuman manggil-manggil doang. Manggil-manggilnya kayak gini. Call muncul data ya. Lalu call data kosong. Ini data kosong muncul data. Oke. Kalau misalkan di sini ada submenu yang lain, artinya ketika tombol ini dijalankan, input dijalankan, otomatis call ini juga harus ikut. Berarti yang call ini, call data kosong dan muncul data ada di sini. Ada di form command 1. Oke, coba kita cobain dulu. Nah, kosong kita masukin. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kosong. Misalkan ya. Ini bla bla bla, tanggal lahirnya, tempat lahirnya bla bla bla. Terus ini 12, misalkan 12 Maret 1999. Terus jam bla bla bla. Ini juga sama, ini kita 01, 2, 3, 4. Lalu ini data kosongan aja ya.
itu kita input. Oke. Nah, data berhasil. Data berhasil ya. Nah, kita lihat di formulirnya. Nah, data ini ada semua nggak nih? Data yang kita tambahin, kita open aja. Nah, udah muncul semua ya. Udah muncul semua. Jadi kalau misalkan kita mau edit, bisa banget. Gitu. Sekarang coba kita edit datanya. Datanya kita edit. Kita kasih warna. Palette system, misalkan warna kuning ya. Lucu juga. Atau enggak warna ini. Pilih atur sesuai keinginan kalian sih. Sekarang warna ini kita ganti ini. Kita ganti warnanya sekaligus. Pakai warna mint. Oke, ini gak ganti. Pakai warna mint. Oke. Terus ini juga kalau mau diganti juga boleh. Panjangnya, kalau misalkan panjangnya mau disamain. Misalkan disamain, bisa di sini. Misalkan 6000. Kita samain semua ini. Rp6.000 ya. Oke. Lalu height-nya kita kasih misalkan 700, kita kasih ini shift terus diklik-klik gitu ya. Lalu ini kita kasih 700 misalkan. Nah, sama semua. Kita klik, terus kita kasih nama lagi, kasih label. Pengisian label ke-12 ya. Pengisian ini formulir mahasiswa, data mahasiswa itu. Oke, kita kasih fontnya. Kita kasih fontnya apa ya? Kita kasih ini aja. Kita kasih bold, ukurannya 16. Oke. Kita kasih warna mint. Oke. Mungkin ini kita geser. Kita geser ke bawah. Sudah geser ke bawah. Formulir mahasiswa, data mahasiswa. Oke. Lalu di sini kita kasih ini. Aduh, DP-nya di sini aja.
Coba kita mulai save. Nah, tampilannya seperti ini ya. Udah ada tampilannya seperti ini. Nanti ini bisa diedit lebih bagus lagi sesuai keinginan dan kebutuhan. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.